Untuk penambahan hari libur ini tentu akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pendapatan, terutama dari pos fee transaksi akan tentu semakin berkurang. Nah, tentu pendapatan ini akan berefek pada Bursa Efek Indonesia maupun kepada anggota bursa. Nah, sebetulnya impact lainnya adalah terkait dengan jadwal-jadwal yang sudah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, misalnya jadwal mengenai rules, mengenai corporate action. Nah, ini juga akan menjadi hal yang terdampak juga di dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia ini. Nah, dari itu kami lihat juga akan ada sisi reputation risk juga di mata investor terhadap pasar modal Indonesia, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Demikian, Mbak Neke. Baik, artinya ini sebenarnya efeknya bisa jadi sistemik begitu ya kalau sudah menyangkut seperti apa persepsi investor. Tapi untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia sendiri, kalau pekan depan ini jadi libur panjang, artinya hanya 2 saja hari perdagangan begitu. Apakah ini artinya juga akan membuat investor lebih sepi untuk melakukan perdagangan? Oke, sebetulnya dengan adanya libur panjang, beberapa investor mempunyai beberapa strategi. Misalnya, mungkin akan terjadi hal pada hari Jumat transaksi mungkin akan spike karena pada saat hari Jumat semua akan mungkin melepas posisi karena mengantisipasi ketidakpastian global yang mungkin akan terjadi sepanjang libur panjang. Kemudian juga transaksi pada hari Senin dan Selasa kecenderungannya akan lebih rendah karena semua favor ke libur panjang. Jadi untuk nasabah yang kliennya yang belum mempunyai posisi mungkin akan hold dulu sampai hari libur selesai. Yang sudah mempunyai posisi akan juga menjual dahulu posisi kepemilikan sahamnya. Kurang lebih seperti itu, Bu Ana. Baik, Ibu Vivi, cuti bersama kali ini bukan cuti bersama pertama di tahun ini. Sebelumnya juga ada beberapa cuti bersama yang diumumkan mendadak oleh pemerintah. Pada saat itu seperti apa evaluasi dari Bursa Efek Indonesia? Oke, sebetulnya jika terjadi libur panjang, memang akan terjadi penurunan nilai transaksi. Dan kalau kita lihat dari efeknya, setiap transaksi 1 miliar ya, itu akan berdampak pada pendapatan perusahaan efek kurang lebih 1 juta secara rata-rata ya. Jadi kalau kita lihat dari rata-rata nilai transaksi 10 triliun per hari di bursa, maka sebetulnya kalau kita kalkulasikan seluruhnya, pendapatan seluruh AB jika digabungkan semuanya itu akan berkurang kurang lebih 10 miliar per hari, Bu Aneka. Baik, artinya ini sudah ratusan miliar yang berkurang begitu selama 1 tahun dengan adanya cuti bersama ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Aneka. Baik, lalu antisipasi apa yang mungkin sudah disiapkan API? Oke, sebetulnya kalau untuk pelaku pasar memang cenderung untuk tidak melakukan hold position, terutamanya untuk menghindari ketidakpastian global yang mungkin terjadi. Nah, yang biasa dilakukan oleh investor biasanya mengoptimalisasikan imbal hasil ke instrumen yang lebih memberikan return yang lebih pasti dan hasil yang lebih baik during masa-masa libur ini, Bu Anaka. Baik, apakah ada antisipasi lain yang mungkin disiapkan API semacam dialog dengan pemerintah atau regulator? Khususnya sih tidak ada, jadi kami mengikuti regulasi dari Bursa Efek Indonesia saja untuk mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, lalu ekspektasi API terhadap cuti bersama yang mungkin masih akan ada lagi di sepanjang tahun 2023 ini seperti apa? Mungkin yang diharapkan adalah dari pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan efek Indonesia ya, kami mengharapkan adanya relaksasi sebetulnya. Relaksasi di mana industri bisa menentukan juga untuk menentukan strategi terkait apakah akan ikut untuk libur panjang yang ditetapkan atau tidak gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang diharapkan oleh pelaku industri. Baik, kalau dari kacamata API sendiri sebenarnya untuk perusahaan efek, apakah banyak yang lebih berminat untuk libur bersama atau justru tidak? Untuk perusahaan efek tentunya untuk pelaku usaha tentunya mengharapkan tidak banyak untuk libur bersama ya Bu ya, di mana karena secara kinerja kita semua sudah ditetapkan oleh stakeholder tertentu untuk mencapai KPI tertentu. Nah, tentu saja dengan adanya penambahan cuti bersama ini mempunyai impact dengan menjadi tidak tercapainya satu KPI yang sudah ditetapkan.